Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mahmud di Kafrawi Channel. Pada kali ini saya akan akan mengulas tentang buku yang berjudul Berebut Wacana yang ditulis oleh Carol Kirsten. Buku ini buku yang menarik ya, di mana Carol Kirsten ingin menegaskan bahwa polarisasi pengembangan Islam di Indonesia itu tidak hanya terbagi ke dalam dua pola, yaitu pola modernis dan pola tradisionalis, seperti yang ditulis oleh eh, para pemerhati sebelumnya tentang Islam di Indonesia. Nah, di buku ini Carl Christine membagi pola itu ke dalam dua, yaitu yang disebut dengan Muslim progresif dan Muslim reaksionis. Apa itu Muslim progresif? Apa itu Muslim reaksionis? Muslim progresif adalah kelompok Muslim yang berusaha memberikan pembaruan tentang keislaman. Nah, di situ ada pluralisme, misalkan liberalisme, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan Muslim progresif. Dan buku ini memang mengamati langsung tentang perjalanan kehidupan tokoh Muslim di Indonesia yang hidup pada masa reformasi. Jadi ini hanya mengupas Muslim Indonesia, perkembangannya setelah era reformasi. Disebut di dalamnya Muslim progresif itu diantaranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Nurholis Majid, Cak Nur, di mana keduanya itu pernah kuliah atau mengenyam pendidikan di luar negeri. Cak Nur di Amerika di Chicago University, sementara Gus Dur Abdurrahman Wahid itu di Baghdad. Cuma tidak sampai tamat S1-nya. Kalau Gus Dur dia hanya suka membaca buku di perpustakaan. Nah itu. Kedua karakter tokoh Muslim progresif ini memang berbeda. Cak Nur itu lebih ke akademisi, intelektual, sementara Abdurrahman Wahid di aktivis juga, selain intelektual lebih dikenal dengan aktivis. Dan setelah reformasi itu di antara tokoh-tokoh Muslim progresif yaitu Amin Rais, kemudian Jalaluddin Rahmat, kemudian kalau di belakangan itu ada yang disebut dengan madhab Ciputat dan madhab Jogja. Madhab Ciputat itu diantaranya Azumatri Azra, Komarudin Hidayat, Yudi Latif. Sementara di madhab Jogja itu ada Amin Abdullah, Yudian Wahyudi, kemudian Nur Ikhwan, dan eh, yang belakangan. Tapi kalau yang dulu-dulu memang dua itu kita merujuk kepada Mukti Ali kalau di Jogja, sementara di Jakarta itu ada Harun Nasution sebagai pentolan dari Muslim progresif seperti yang diulas oleh Pak Karul Kirsten ini. Itu yang disebut dengan protagonis ya, tokoh-tokoh pembaharu. Sementara yang disebut dengan antagonis itu ada juga. Kalau yang sekarang ada tokoh yang kita kenal Yudian Wahyu, bukan, tokoh Adian Husaini. Adian Husaini salah satu sebagai penerus lah begitu, penerus dari Islam yang antagonis atau bisa disebut juga yang reaksionis sebetulnya itu. Kalau lembaganya yang reaksionis ini diantaranya Dewan Dakwah itu ya, yang ditulis oleh Karol Kristen di buku ini. Ada Dewan Dakwah dan yang lain-lain. Buku ini mengupas tentang pluralisme, liberalisme,
dan demokrasi yang di Indonesia seperti dalam judulnya ini. Karl Kirsten ini sebetulnya mengembangkan istilah apa yang ditulis oleh tokoh pendahulu ya, seperti Clifford Gate, Carl Standing dan sebagainya. Juga kalau kita lihat memang tulisan-tulisan Karl Kirsten sebelumnya itu ada yang sudah diterjemah judulnya Islam Indonesia. Karl Kirsten ini itu berpikir secara kalau menurut saya itu absurd ya. Islam datang ke Indonesia itu tidak jelas apakah dari abad 14 atau abad ke-7 kalau di tulisan itu. Dan di sini juga demikian. Karl Kirsten juga tidak mempertegas merasa bingung atau absurd ketika apa namanya mau mendefinisikan tentang konsep-konsep tradisi Islam di Indonesia itu seperti apa yang disebut dengan modernis, apa yang disebut dengan tradisionalis, Muslim progresif itu seperti apa, liberal itu seperti apa. Kadang konsep-konsep itu tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Kadang yang disebut dengan Muslim tradisionalis itu juga dia punya pikiran-pikiran yang liberal, punya pikiran-pikiran yang liberal tradisional, yang disebut dengan post tradisionalisme itu. Kalau Rumadi di buku ini juga dikutip oleh Karl Kirsten mengatakan apa bedanya post tradisionalis dengan liberalis ya, liberalisme atau yang modernis, Islam liberal. Itu yang menentukan perbedaannya itu kalau menurut Rumadi yang disebut dengan postra itu lebih apa namanya ya, lebih progres seperti itulah kira-kira. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan tentang buku ini. Anda berhak membaca buku ini untuk lebih dalam lagi. Dan sampai jumpa, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.